Nggak usah, Nih, dia nyimak di bawah kok. kemarin sebelum ini nih dia komennya itu ya kurang bagus lah gitu. Dia Jadi tanya apa? kita Dia tanya apa kan itu? Al-Fatihah itu apa artinya pada diri kita? Oh, iya. Ditulis ya QQ. Ya, sebenarnya sahabat beriman ya, nggak usah kita kaji 30 juz Al-Quran ya. Nah, kalau untuk amalan alam, nah, bisa kita kaji 30 Al-Quran tuh bisa kaji ya. Untuk amalan alam. Tapi kalau untuk kajian diri, makanya dihimpun 29 juz menjadi Al-Fatihah. Ya. Nah, Al-Fatihah dihimpun menjadi Bismillah. Ya, begitu sahabat beriman. Jadi tidak perlu kita mengkaji semuanya. Tapi kalau kita mengkaji alam, itu harus butuh semuanya. Ya, kalau kita mengkaji diri ya, berarti kita harus mengkaji Al-Fatihah. Ya, nah, kita harus tahu dulu dari judulnya tuh Fatihah tuh, apa Al-Fatihah itu. Ya, ada al di situ, ada fa di situ, ada ta, ada ha. Ya, ini dikatakan kajian ya, kajian yang tersirat. Ya, tergantung dari kodat hijahiyah, hukum Sa'ud Masani ya. Hukum Sa'ud Masani Al-Quran, semua yang tersiratnya Al-Quran diambil dari kajian hijahiyahnya Al-Quran. Ya, Al-Fatihah. Ya, di situ ada alif dan lam. Ya, alfa. Ya, ada alif dan lam ya, Al-Fatihah. Ada alif dan lam, ada fa. Ya, ada to, ada ha. Nah, berarti perjalanan Allah semata di dalam diri manusia. Makanya dikatakan alif lenyap dalam kodrat. Ya, alif lenyap dalam huruf ba, bismillah, ya. Irrahmani, ya. Nah, Ruhmani, mana yang Ruhmani? Nah, makanya ada sifat alam pada bapak, ada sifat alam pada ibu, ya. Ruhmani. Ya, ada masa ibu rahim. Nah, berarti perjalanan artinya perjalanan manusia menuju keinsanan Allah diberikan perantara kepada bapak dan ibu. Ya, Ar-Rahmani Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah, mana zat hamdu itu? Ya, menuju kelilahannya. Alhamdulillahi menguasai batang tubuh manusia Rabbil Alamin. Ya, Alhamdu yang di dalam, hamdi ya, bukan hamdi, ya, hamdu, ya, karena di situ doma'u, ya, alhamdu, doma'u. Nah, kalau hamdi itu nyata dia, ya, nyata, aftar. Kalau hamdu itu tidak nyata, dia sir, karena ada doma'u di situ. Ya, alhamdu, bukan alhamdi ya, hamdi, bukan. Kalau hamdi dia aftar. Nyata dia. Hamdu, doma'u di ujung, dia sir. Ya, alhamdu, berarti zat alhamdu itu di dalam diri menuju lillah. Ya, nah, saat kita buang nafas itu menuju lillah, Rabbil Alamin. Rabbi itu kekuasaan dalam kehendak, alamin, alam. Ya. Nah, itu diri kita, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Malikiyau. Ya. Artinya di situ paten miliknya Allah semata, ya. Malik Yaumiddin, hanya Allah, hanya hak Allah, hanya perjalanan Allah semata. Ya. Begitu sahabat beriman ya. Alhamdulillah. Ya, alif, lam, ha dan mim dal dan di situ alhamdulillahirabbil alamin, ada alif, ada lam, ada ha, ada mim, ada dal, ada ha. Ya. Alif lam ya dikatakan alham. Ya, ha itu zat, mim itu bagaimana tentang dikatakan kekuasaan, dal itu sebagai perjalanan, ha itu zat. Ya, berarti pergerakan Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi dia harus lihat dulu. Kalau tidak halal untuk bergerak, gerakan saja harus dihalalkan dalam sholat itu. Makanya dikatakan setelah usolli, alhamdulillah. Ya, tapi tidak bisa Rabbil Alamin. Kalau Rabbil Alamin keseharian. Ya. Makanya dia katakan ta'ala. Ta'ala itu dia esa.
Makanya alhamdulillah saja dalam usolli, selesai usolli dalam sholat tidak bisa kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau rabbil alamin itu dia banyak, ya. Nah, makanya ta'ala, ya ta'ala itu esa, makanya alhamdulillah saja, ya. Nah, begitu sahabat beriman. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ihdinas siratal mustaqim, ya. Nah, apa itu ih? Ya, apa yang dinamakan ih? Ya, nah an'amta alaihim dalam pandangan kita sahabat beriman, aku batin yang terlihat yaitu diri Tuhan semata, ta'ala ihim, ya Tuhan itu ta'ala ihim berwujud diri, siratal ladzina an'amta alaihim. Bagaimana cara kita menghilangkan keakuan kita? Maka kita harus sirna dengan siratal ladzi, ya kita tampilkan na'am, ya siratal ladzi itu lenyap. Ya, na'an amta alaihim yang terlihat adalah Allah. Baru kita melihat wujud kita. Ya, ta'alaihim itu Tuhan yang berwujud diri. Ya, lazi ini dikatakan panggilan ibadah pada diri kita. Inilah yang keputusan atau dikatakan Sa'ud Masani. Sedangkan rahim adalah sifat diri, itu sifat keumatan bagi Allah. Rahman pada diri itu adalah kodrat keumatan bagi Allah. Ya, ta'ala adalah kodrat ketuhanan dalam sebut keagungan dan keesaan, ya, atau dikatakan Allahu ta'ala. Kalau ihim ini dari kalam hukum hijaiyahnya menandakan wujud sebuah diri, ya, sementara ta'ala adalah kodrat ketuhanan, ya. Begitu, ya, siratal ladzina an'amta alaihim, ya, mana jalan yang tersirot. Ih itu ilah, ya, alif awal belakang ha dibaca ih, ya. Ihdin di situ ada din ini dal alif nun, ya. Dal alif nun makanya dikatakan din, ya. Din itu perjalanan Allah semata atau perjalanan hayat Allah semata, ya. Ihdin nas ada kodrat di situ, ya, atau dikatakan sin, ya, nasin. Ya, idinas berarti manusia, ya. Nah, idinas siratal itu yang tersirat. Mana yang tersirat? Siratal, ada tak di situ. Ya, ada al di situ. Ya, jadi jalan yang rahasia yang dikatakan siratal itu bukan di dalam. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti yang dikatakan siratal itu ya diri kita ini. Yang jalan yang rahasia itu diri kita. Kita ini adalah rahasia. Jalan untuk menuju kepada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, diri an itu diri hayat, ya. Makanya di atas alif itu ada garis lurus, itu dikatakan diri an. Ya, diri an. Diri am itu yang terlihat. Ya. Makanya dikatakan zahir dan batin, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim wairil maudhubi alaihim. Ya, artinya semua di situ sudah perjalanan Tuhan, ya. Siratal ladzi, jadi suatu diri yang tersirat disebut dengan na'an am, ya, na'an am, yaitu diri batin yang terlihat, yaitu diri batin siapa? Diri batinnya ta'alaihim, ya. Ta'alaihim, ya. Ini melalui apa namanya kodrat hijaiyah, ya. Kodrat hijaiyah atau dikatakan tersiratnya dalam kodrat hijaiyah melalui Sa'ud Masani, ya. Ya. Makanya dikatakan alhamdulillah adalah kesaksianku, asyhadulillah, ya, asyhadulillah adalah ketuhananku, rabbil alamin, diri, ya, diriku sendiri, ya, alhamdulillah rabbil alamin, wujudlah aku Tuhan bagi diriku sendiri. Artinya yang dikatakan tahu apa artinya kalau dalam kita makomnya. Ini bisa kita menjelaskan dalam makom tauhidun, ya. Makanya dikatakan Allahudun dan Muhammadun, baru kita mampu membahas begini, ya. Kalau di tauhid tidak ada ini, ya. Ya, makanya berlakunya kalam itu terhadap alhamdulillahirabbil alamin, ya. Karena di sini, ya, telah bersaksi kepada diriku sendiri, ya, alhamdulillah, hamdu lillah, menuju kelilahannya, menguasai batang tubuh rabbil alamin. Ya, makanya itu adalah perjalananku, awal dari kehidupanku diakhiri oleh diriku, al amin, ya, amin, al amin, min itu diriku,
ya. Makanya ta'ala itu adalah kodrat ketuhanan, ya, atau disebut dengan keagungan, keesaan, ya. Makanya dikatakan Allahu Ta'ala, ya. Gitu sahabat beriman, ya. Jadi Al-Fatihah ini bukan 7 ayat, ya, tapi 7 sifat. Kalau kita salah memanainya, ini 7 perjalanan dalam Al-Fatihah, 7 perjalanan sifat Allah dalam diri kita, ya. Al-Fatihah, makanya tidak perlu kita lari-lari jauh-jauh, cukup di Bismillah aja, ya, karena Bismillah sudah merangkum Al-Fatihah itu sendiri, alif lenyap dalam huruf ba. Untuk menemui bagaimana Bismillahirrahmanirrahim, bahwa sesungguhnya kelahiran manusia diberikan perantara kepada masa ibu dan masa ayah, itu sebenarnya perjalanan Allah itu. Inilah dikatakan perjalanan keinsanan Allah di dunia. Inilah perjalanan keinsanan, atau dikatakan perjalanan hasanah kalau kita mewujudkannya. Perjalanan hasanah inilah yang mampu menutupi wakinna azabanar, ya, hasanah, ya, ada ha, ada sin, ada na di situ, ya, hasanah. Ya, kalau kita mampu memperjalankan diri kita dalam ketuhanan masa insannya Allah, ini yang mampu akan menutup wakin azabanar, yang akan mampu menutup azabnya neraka. Ya, tapi kenapa Asmaul Husna tidak ada di dalam Al-Quran? Oh, ternyata Bismillah itu dirangkum dalam Asmaul Husna. Ya, makanya Asmaul Husna tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, tapi Asmaul Husna lah ini yang merangkum Bismillah ini. Ya, zahir dan batin. Ya, asma adalah namaku, husna adalah batinku, ya. Berarti zahir dan batin. Atau dikatakan husna itu hidupku, ya, hu, di situ ada sin, ada na, ya, husna, ya, na itu aku, ya, anak-anak, ya. Sin, makanya dikatakan sin itu kodat, ya, kodat yang masih hidup. Kalau kodrat yang masih hidup dikatakan wallahu alam, alamnya Allah, ya. Kalau dia sudah meninggal itu dikatakan sin, makanya cuma dibalik doang, ya, sinas, ya. Makanya setiap orang meninggal dibacakan surat Yasin karena udah kebalik, ya, Yasin. Yasin, sin itu ruh, ya, ruhku katanya. Makanya Al-Quran surat Yasin itu menceritakan tentang perjalanan ruh, ya, ruhnya surat Yasin. Ya, makanya sering orang mengadakan selamatan atau tahlilan sering pakai surat Yasin. Ya, karena sudah dibalik, yang hidup tadi menjadi sin, ya, menjadi Yasin, ya, Yasin. Ya, jadi ya itu sahabat beriman, kalau dia dalam hijahiyah itu ruh, ya, dia kodratnya ruh, ya, kodratnya ruh, ya, alif awal, ya terakhir dalam hijahiyah, ya, itu kodratnya ruh, Yasin, ya. Kalau dia masih hidup berarti masih nas, ya, kodratnya manusia masih hidup. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai memperjalankan diri kita tuh, memperjalankan diri yang hidup itu di dalam diri kita. Ya, sesungguhnya aku ini Allah, ya, aku ini adalah perjalananmu, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya Fatihatun Nasun itu, Al-Fatihah itu kodratnya manusia. Di mana-mana kita sholat harus membawa Al-Fatihah. Ya, karena kodratnya sholat adalah Al-Fatihah. Sedangkan sholat itu adalah ba'dal, perjalanan batin yang melakukan sholat itu, ya, yang dikatakan Al-Fatihah. Makanya dikatakan Fatihatun Nasun, sun, ya. Begitu, ya. Makanya kalau ilmu kita masih, artinya kalau kita masih kadang-kadang pengen belajar, semangat belajar, tidak semangat belajar, berarti Al-Fatihahnya masih 20%. Perjalanan ketuhanannya di dalam diri dia masih 20%. Ya. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh, tidak perlu kita harus mengkaji semuanya 29, ya, 29 surat. Ya. Jadi karena yang 29 itu alam, tapi kalau kita ingin mengkaji pengetahuan mendalam tentang batin-batin Allah, perjalanan Allah dalam diri kita, itu bisa kita kaji, ya. Surat contohnya surat Al-An'am, ya, An'am,
ya, An-Nas, ya, Al-Ikhlas. Kalau kita mendapatkan di dalam ayat itu tidak ada bacaan ikhlas, berarti dia tidak bisa untuk akal, ya, harus berpedoman ilmu untuk mengetahui bagaimana jabariyahnya yang ada di dalam kulimah, ya. Kalau kita baca surat Al-Ikhlas itu kita nggak menemukan ikhlas, ya. Berarti yang mampu mengetahui hanyalah ilmu, seperti Yasin itu. Yasin ini kalau secara akal kita bingung, seperti alif lam mim. Kalau secara jabariyah atau secara harfiah ini bingung kita, ya, apa itu alif lam mim. Begitupun juga ruh di dalam Al-Quran, ya, sesungguhnya manusia, ya, Allah menyebut manusia, ya, tidak akan, artinya sesungguhnya manusia tidak akan pernah mengetahui tentang ruh, hanya kuberikan pengetahuan sedikit, hanyalah aku yang tahu. Allah mengatakan ruh, mengatakan kepada manusia, karena manusia masih berkodrat manusia, yang mengetahui hanya Allah di situ, ya. Berarti harus kita diliputi oleh Allah. Berarti kita sudah tahu tuh, oh, ruh itu apa? Berarti jasad, sandaran jasad, ya. Yang mengetahui hanya Allah, karena dengan kita membaca dengan pemikiran Allah, ya, begitu. Alif lam mim, ini putar kita. Kalau secara harfiah bingung kita, hanya Allah yang tahu. Zalikal, kita lanjut, udah nggak mengaji kita, ya, kita lewati yang inti. Padahal alif lam mim ini adalah gemboknya Al-Quran, ya, gembok dari semua Al-Quran. Tanpa kita mengetahui alif lam mim ini, apapun maksud di dalam Al-Quran tidak akan kita tahu, ya. Makanya semua intisari kebenaran Al-Quran itu hijaiyah, karena awal penciptaan adalah huruf, ya. Titik menjadi huruf, huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi kitab, ya. Tidak, ya, begitu sahabat beriman. Kalau kita ingin mencari kulimahnya dalam Al-Fatihah, ya, kulimahnya bukan jabariyahnya, ya, artinya mencari kulimah, ya, mencari intannya, atau dikatakan tersirat, ya. Tersirat itu hadirnya, tersirat itu di kodat hijaiyah, ya, seperti alif lam lam ha. Kodat hijaiyahnya apa, kulimahnya apa di situ, ya. Ini harus kita belajar, makanya ini harus kita belajar dengan ilmu rububiyah, ya. Saya itu duduknya lama sekali di sini, ya. Ya, tidak bisa kita mencari-cari huruf di situ, ya, karena kulima atau intan. Makanya Al-Quran itu dikatakan makna, ya. Sebenarnya Al-Quran itu makna, bukan arti, ya, makna dia, ya. Kalau dia secara arti, secara harfiah, qiraat dan qiraah, baca arti dan ayat, ini akan dia lari keluar Al-Quran ini, ya, lari keluar dia, lari keluar. Tapi kalau kita menjadikan Al-Quran ini sebagai kulima atau petunjuk diri, dia akan masuk ke dalam, karena kita sudah mengetahui kodatnya tadi, ya. Sudah mengetahui, sudah paham kodat-kodat hijaiyahnya, ya. Ini akan masuk lari ke dalam. Makanya kebanyakan kita salah paham di situ, ya. Orang yang sudah 30 juz Al-Quran hafal secara qiraat dan qiraat, setelah mendengar yang membacakan seorang ulul albab membacakan tentang kulimahnya Al-Quran, ini kadang-kadang salah paham, terbentur dia, ya, karena yang hafiz Quran menceritakan tentang tafsirun, sedangkan yang ulul albab menceritakan tentang tufsirun, ya. Tufsirun dengan tafsir ya beda, qiraat dan qiraat dengan secara makna ya beda, ya. Makanya ada mutasbihat dan qamat dan yang tersirat, tiga dia, ya. Mutasbihat adalah hukum jahiliyah, yang tersirat adalah dari kodat yang hijaiyah itu sendiri, ya. Sedangkan muqamat itu adalah yang tersurat untuk sekalian alam, ya. Di situ ada ketegasan, bentuk ketegasan oleh Allah untuk sekalian manusia. Itu tersurat, ya. Makanya Allah katakan, ya, telah kuturunkan berbagai macam perumpamaan di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang memahaminya, bagi orang-orang yang berakal, ya. Perumpamaan-perumpamaan seperti apa gunung, seperti langit, seperti perahu, seperti ikan paus ditelan, seperti api diduduki oleh Nabi, ya, seperti membelah lautan. Itu perumpamaan-perumpamaan kalau kita memasukkan ke dalam diri kita. Tapi kalau kita memasukkan keluar, berarti jatuh kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tidak menjadi sandaran diri, tidak menjadi lagi petunjuk diri. Akhirnya kita tidak menemukan kulimahnya,
Karena kita memaknai Al-Quran sebagai kitab sejarahnya para nabi. Makanya tidak kita mendapat petunjuk di situ. Ya, makanya begitu, sahabat beriman. Makanya kalau orang yang sudah paham memaknai Al-Quran ini, jangankan 30 juz, dari bismillah aja sudah menangis dia. Ya, bagaimana Allah sir yang kosong itu lebur di dalam kodratnya sendiri, memperjalankan dirinya di dalam dunia masa keinsanan bagi dirinya. Ya, kalau orang yang sudah tahu maknanya, sahabat beriman, tidak mampu. Ya, tapi kita sekarang ini banyak yang menyanyikan lagu-lagu bismillah. Ya, dari model dangdut, dari model apapun, karena mereka tidak tahu, mereka miskin ilmu. Ya, serta kita mengaji, auzubillahnya disenyapkan, bismillahnya diteriakan. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, diteriakan bismillahnya. Terbalik kita. Karena apa? Karena keyakinan kita tergantung kepada orang. Katanya orang begitu-begitu, ya kita yakin aja. Ya, tapi keyakinan kita bukan turun dari Al-Quran, bukan kata keyakinan Allah. Bagaimana Allah cara kita beryakin? Ya, makanya dalam bismillah aja kita baca Al-Quran ayat, nggak usah jauh-jauh, bismillah aja udah kita menangis. Ya, saking bagaimana cintanya Allah kepada kita. Dia lebur dalam wujudnya semata untuk memperjalankan manusia dalam untuk menikmati kehidupan. Ya. Alif lenyap dalam huruf ba, lenyap dalam kodratnya sendiri, lenyap dalam jasadnya sendiri. Ya, untuk memperjalankan manusia di atas dunia yang disebut dengan perjalanan keinsanan Allah. Makanya sahabat beriman, kalau kita belum mendapatkan makna, ya belum belajar kita tentang bagaimana tentang belajar rububiyah yang memaknai Al-Quran. Ya, kalau kita baca Al-Quran itu biasa aja, namanya juga baca, ya. Kedudukan baca itu sama aja, baca koran sama aja, cuma beda bunyi. Ya, beda bunyi. Tapi Allah tidak pengen itu. Ya, Allah tidak perlu bacaan. Allah bagaimana itu bacaan Al-Quran, bagaimana itu ilmu sudah menjadi hidup di dalam dirimu. Itu yang dikatakan kalimatul haq. Ya, itu yang dikatakan dalil kebenaran. Kebenaran dalil itu adalah bagaimana kita merasakan tafrid dan tajrid. Ya, ahada, ya dikatakan tauhid, tafrid dan tajrid. Syahada, ahadiyah dan ahad. Mengalami, itu yang dikatakan dalil. Mengalami, kita merasakan, itu yang dikatakan dalil. Kalau Al-Quran itu firman, kalau hadis itu sabda. Ya, makanya dikatakan dalil. Ya, dalil itu kebenarannya Allah. Ya, mungkin begitu sahabat, ya, mungkin begitu Mas Q, ya. Jadi nggak perlu kita jadi dengan sedikit wawasan tadi harus kita pahami Mas Q, ya. Ya. Jadi begitu sahabat beriman apa yang dikatakan Al-Fatihah, ya. Ya, silakan yang lain sahabat beriman. Sakit perut saya sahabat beriman, ya. Aduh, habis makan timun banyak sekali.